Pemerintah pada tahun 2014 telah mengeluarkan peraturan tentang integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong. Peraturan itu tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 100/05 Permentan PD.300/8/2014. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Presiden nomor 48 tahun 2013 tentang budidaya hewan peliharaan perlu mengatur integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong. Poin B, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dapat dilakukan di verifikasi usaha. Poin C, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu mengatur integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya potong dengan Peraturan Menteri Pertanian. Nah, peraturan itu merujuk atau berdasarkan dengan undang-undang. Ada banyak sekali undang-undang di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti jika ada yang ingin meminta filenya bisa saya kirim. Ini ada poinnya dari 1 sampai 20. Nah, setelah pasal-pasal tersebut, maka menetapkan atau memutuskan Peraturan Menteri Pertanian tentang integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong. Bab 1. Ketentuan umum. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budidaya sapi potong yang selanjutnya disebut integrasi usaha sawit sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budidaya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. 2. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan kelapa sawit. 3. Usaha budidaya sapi potong adalah usaha yang dilakukan untuk pengembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan. Jadi di sini banyak sekali poin-poinnya. Tidak perlu saya bacakan satu persatu. Bisa juga teman-teman semua searching di Google. Nanti kalau ada yang mau minta filenya bisa saya kirim. Nah, seperti ini format laporan tahunan kegiatan pengembangan integrasi usaha sawit sapi. Berarti nanti per tahunnya itu ada laporannya, nama perusahaan atau perkebunannya apa, alamat di mana, kabupaten dan provinsi. Terus nanti untuk luas kebunnya berapa hektar, yang TM ini luas kebun TM itu luas kebun yang tanaman menghasilkan berapa hektar, maksudnya yang sudah panen. Luas kebun TBM, tanaman belum menghasilkan, ini berapa hektar, maksudnya yang baru tanam sampai proses panen itu disebut TBM, sampai usia siap panen. Mulai masuk sapi tanggal berapa, ini mulai masuk tanggal bulan tahun. Jadi jika ada nanti yang ingin menambah sapi itu juga didata, sapinya berapa yang masuk, tanggal berapa, bulan berapa. Selanjutnya pola budidaya sapi potong intensif, semi intensif atau ekstensif. Maksudnya itu intensif itu fokus ke situ atau sambilan atau istilahnya diaritkan atau dilepaskan, diliarkan. Bangsa sapi ini jenis sapi yang dibudidayakan di perkebunan tersebut, apakah sapi Bali, PO, simental atau yang lainnya. Perkembangan ternak sapi potong itu dalam tabel ini nanti diisi populasinya berapa ekor, strukturnya itu induknya berapa, yang muda berapa, anak berapa, dan pola usaha persen penggemukan ini nanti bisa diisi tiap tahunnya. Jadi perkembangannya seperti apa. Oke, nanti kita lihat ke lapangan seperti apa contoh budidaya
integrasi kelapa sawit dan sapi. Untuk tentang file-filenya ini saja, langsung saja kita lihat ke lapangan nanti. Ya, kita langsung ke lapangan untuk melihat seperti apa sih integrasi perkebunan kelapa sawit dengan sapi potong. Nah, seperti inilah. Di sini jenis yang banyak itu sapi Bali. Walaupun ada juga jenis-jenis sapi yang lainnya, tapi yang paling banyak itu sapi Bali. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sapi ini memakan rumput-rumput ataupun pelepah-pelepah yang ada di kebun kelapa sawit. Sekedar informasi saja, kalau untuk TBM atau tanaman masih kecil tidak disarankan untuk dipelihara sapi di ladangnya atau di kebunnya, karena itu nanti akan memperlambat atau memperhambat pertumbuhan dari kelapa sawit tersebut. Nah, seperti ini, banyak sekali yang memelihara. Ini punya warga ini, pelihara di perkebunan PT ini. Keuntungannya adalah, nah, pohon sawit ini mendapat nutrisi dari kotoran dan kencing sapi. Sementara untuk perkebunannya, pertumbuhan gulma itu agak lambat karena dimakan oleh sapi. Di sini terdapat beberapa kelompok sapi. Yang ini hanya satu kelompok saja. Satu kelompok itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan sapi. Jadi yang punya sapi ini setiap sore datang untuk mengasih air garam, atau waktu luang nggak harus sore. Untuk penangkapan sapi ini biasanya ada yang ditembak bius, biasanya ada yang pawangnya juga di sini. Untuk makan dari rumput dan pelepah di sini tidak pernah diaritkan, dilepaskan atau diliarkan begitu saja. Tapi terlihat di sini sapinya gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk sekali, dan pohon sawitnya pun gemuk-gemuk. Ini kita lihat contoh pohon sawit yang subur karena efek dari sapi. Oke, sekian dulu teman-teman videonya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang perkebunan sawit juga, atau yang berhubungan dengan sawit. Oke, see you next video.